Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan tentang pembahasan dari buku Risalah Tuntunan Salat Lengkap yang ditulis oleh Dr. Andes Muhammad Rifai, dan kita akan membahas pada pertemuan kali ini tentang toharoh. Ya, kita masuk ke bab 2, toharoh. Toharoh yakni bersuci. Jadi toharoh itu dimaknai dengan bersuci. Yang pertama kita akan membahas tentang arti toharoh. Toharoh artinya bersuci. Ini secara bahasa. Kemudian toharoh menurut syara, ya, dalam artian menurut istilah Islam, ialah suci dari hadas dan najis. Jadi toharoh secara bahasa itu artinya suci. Kalau secara istilah dalam Islam, yakni suci dari hadas dan najis. Nah, apa yang dimaksud suci dari hadas? Suci dari hadas ialah dengan mengerjakan wudhu, mandi dan tayamum. Jadi suci dari hadas itu dalam artian kita itu mengerjakan wudhu atau mandi atau tayamum. Jadi nanti akan dibahas juga di buku ini, hadas itu terbagi menjadi dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar, seperti itu. Nah, nanti hadas kecil itu bisa hilang dengan mengerjakan wudhu. Nah, kalau hadas besar itu dengan mengerjakan mandi, seperti itu. Kemudian, suci dari najis ialah menghilangkan najis yang ada di badan, tempat dan pakaian. Nah, jadi kalau najis ini dia sesuatu yang menempel, ya, sifatnya menempel di badan, tempat ataupun pakaian. Dan ini dihilangkan. Kalau najis kita hilangkan. Kalau hadas itu kondisi orangnya. Jadi tolong dibedakan dan diperhatikan. Kalau hadas itu kondisi orangnya. Nah, kalau najis itu dia sesuatu yang menempel, bisa di badan, bisa di tempat ataupun di pakaian orang tersebut. Nah, itu tadi sedikit makna toharoh. Kemudian beliau melanjutkan macam-macam air. Nah, jadi air yang dapat dipakai bersuci ialah air yang bersih. Ya, yang dimaksud bersih itu bukan sekedar ya terlihat jernih atau terlihat bersih, bukan, tapi di sini suci dan mensucikan. Jadi air yang bisa digunakan bersuci itu adalah air yang suci dan mensucikan. Karena nanti ada air yang dia terlihat bersih, dia terlihat suci, tapi tidak bisa mensucikan. Nah, yang dimaksud dengan air suci dan mensucikan yaitu air yang turun dari langit atau keluar dari bumi yang belum dipakai untuk bersuci. Jadi semua air yang asalnya itu turun dari langit ataupun keluar dari bumi dan belum digunakan untuk aktivitas bersuci, maka dia adalah air yang bersih, yakni suci dan mensucikan. Nah, di sini beliau memberikan beberapa air yang suci dan mensucikan. Jadi, air yang suci dan mensucikan ialah yang pertama air hujan. Nah, air hujan ini kan turun dari langit. Kemudian kedua air sumur. Kemudian air laut, air sungai, air salju, air telaga dan air embun. Ini 7 air yang suci dan mensucikan. Nah, itu tadi tentang macam-macam air. Sekarang beliau akan menjelaskan juga tentang pembagian air. Ditinjau dari segi hukumnya, air itu dapat dibagi menjadi 4 bagian. Nah, jadi air itu hukumnya terbagi 4. Yang pertama air suci dan mensucikan, yang sudah kita baca tadi di atas, 7 ya jenis air suci dan mensucikan, itu ada 7 tadi di atas. Nah, yaitu air mutlak. Nah, air suci dan mensucikan itu juga bisa kita sebut dengan air mutlak. Artinya air yang masih murni, dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh, ya, yakni air mutlak, air yang sewajarnya, ya. Air-air yang sering kita jumpai dalam aktivitas kegiatan kita sehari-hari dalam membersihkan diri, itu air mutlak.
Contoh air sumur, air sungai gitu. Air keran kalau ada yang pakai dari misalnya PDAM seperti itu semuanya air mutlak, air hujan seperti itu. Itu semuanya air mutlak. Jadi boleh dipakai dan tidak makruh dalam menggunakan air tersebut. Ini yang pertama. Nah, ini yang kedua sekarang, ini yang harus kita perhatikan. Ada yakni hukum air suci dan dapat mensucikan, tetapi makruh digunakan. Nah, yang kedua sekarang, ini airnya suci dan juga dapat mensucikan. Tapi kalau kita pakai air ini, itu makruh ya. Kemarin masih ingat ya, hukum makruh itu yakni sesuatu yang jika dikerjakan tidak mendapatkan dosa, tapi jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Nah, yang dimaksud air makruh di sini yaitu air musyammas. Nah, musyammas ini kalau secara bahasa artinya dijemur matahari, terjemur matahari. Ya, di sini yaitu air musyammas. Air musyammas itu airnya suci. Bisa nggak digunakan bersuci? Bisa. Tetapi hukumnya makruh. Ya, yakni air yang dipanaskan dengan matahari di tempat logam yang bukan emas. Jadi kalau kita misal naruh air, zaman sekarang kan pakai tower. Towernya di atas rumah. Kena panas matahari, nah maka ketika air itu panas dengan sebab cahaya matahari dan tempat penampungan airnya bukan dari logam yang bukan di tempatnya logam yang bukan emas, maka dia itu menjadi makruh. Nah, nanti kalau ditanya sebabnya kenapa, jadi para ulama itu menjelaskan di antara sebabnya karena dia bisa menyebabkan penyakit kulit. Bisa menyebabkan penyakit kulit. Maka para ulama menghukuminya makruh. Kemudian yang ketiga, ada yang dinamakan air suci tetapi tidak dapat mensucikan. Nah, ini yang saya sempat singgung tadi di awal, ada air yang dia kelihatannya bersih tetapi nggak bisa kita gunakan untuk bersuci. Nah, yakni inilah yang dimaksud dengan air suci tetapi tidak dapat mensucikan. Seperti contohnya di sini yang pertama, air mustakmal. Mustakmal itu artinya telah digunakan, ya. Yakni air yang telah digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas atau menghilangkan najis kalau tidak berubah rupanya, rasanya dan baunya. Jadi ada dia air namanya air mustakmal, air yang sudah pernah digunakan untuk bersuci. Jadi misal teman-teman, kita berwudu, kemudian air bekas wudu kita itu kita tampung. Nah, air bekas wudu itu kan masih bersih, masih kelihatan jernih. Tapi air wudu itu, yang sisa wudu itu nggak bisa dipakai wudu lagi. Seperti itu. Kenapa? Karena air itu sudah digunakan untuk menghilangkan hadas, untuk bersuci, mengangkat hadas ke kecil. Sudah digunakan, air mustakmal namanya. Meskipun masih bersih. Jadi itulah. Jadi meskipun air itu masih bersih, masih jernih, tapi kalau sudah pernah digunakan untuk bersuci ataupun menghilangkan najis, maka dia tidak boleh digunakan lagi meskipun tidak berubah bentuk, warna dan rasa airnya, seperti itu. Kemudian air yang terakhir di sini ada yang namanya air mutanajis. Nah, air mutanajis itu yakni yang terkena najis, ya. Jadi dia airnya itu kemasukan najis, ya, entah najisnya itu bisa, ya teman-teman pikirkan sendiri ya, najis seperti apa. Dan kondisinya airnya itu kurang dari 2 kullah. Nah, kurang dari 2 kullah. 2 kullah itu nanti kita akan lihat di sini berapa 2 kullah itu. Maka air yang semacam ini tidak suci dan tidak mensucikan. Jika lebih dari 2 kullah dan tidak berubah sifatnya, maka sah untuk bersuci. Nah, di sini 2 kullah sama dengan 216 liter. Jika berbentuk bak, maka besarnya panjang 60 cm dan dalam atau tinggi 60 cm. Nah, jadi pertama kita akan bahas dulu. Ya, kita samakan dulu persepsi. Ada yang namanya air mutanajis, ya, ini air yang terkena najis, air najis gitu. Nah,
Apa itu air najis? Air yang jumlahnya itu tidak mencapai 216 liter kemudian kemasukan najis. Jadi kalau misal teman-teman punya di bak mandi itu air, misalnya airnya cuma 50 liter, kemudian kemasukan najis, meskipun ya warna airnya, rasa airnya, bau airnya itu tidak berubah, tetap dihukumi najis. Kenapa? Karena dia kurang dari 2 kula atau kurang dari 216 liter, seperti itu. Nah, sekarang kalau airnya itu lebih dari atau sama dengan 216 liter atau 2 kula, maka bagaimana kalau kemasukan najis? Maka airnya tetap suci. Nah, jadi sekarang misal teman-teman air di bak mandinya, teman-teman bikin bak mandinya ukurannya panjang 60, lebar 60, tinggi 60, ya kan, seperti itu. Kemudian teman-teman isi air totalnya 216 liter. Kemudian kemasukan najis. Nah, kalau air yang sudah 216 liter itu kemasukan najis dan dia tidak berubah, maka dia tetap sah, tetap suci. Akan tetapi meskipun sudah 216 liter, tetapi dia kemasukan najis kemudian berubah, maka dia tetap menjadi air najis, seperti itu. Nah, maka dari sini kita bisa tarik kesimpulan seperti air laut itu mungkin ada sebagian orang yang masih ragu ketika berwudu menggunakan air laut. Apakah air laut itu suci? Kan di laut ada orang, mohon maaf, buang air besar di laut, buang air kecil di laut, seperti itu. Apakah bisa kita berwudu dengan air laut itu? Jawabannya bisa, teman-teman. Kenapa bisa? Karena dia lebih dari 2 kullah atau 216 liter, seperti itu. Cuman harus kita lihat juga jangan sampai air lautnya itu berubah, ya, berubah sifat zatnya karena sebab najis, ya. Kalau misalnya teman-teman logika sendiri, kalau teman-teman di laut mau wudhu terus orang yang mohon maaf BAB itu pas di samping kita, kan ya itu juga tetap jadinya najis kalau seperti itu. Nah, baik, seperti itu. Mudah-mudahan dapat difahami. Kemudian di sini ada peringatan. Ya, peringatan, ada satu macam air lagi. Nah, ini terlepas dari keempat hukum tadi itu, yakni air suci mensucikan tapi makruh, kemudian air mustakmal, dan terakhir air najis. Ada satu air lagi. Ya, ada satu macam air lagi, ialah yakni air yang suci dan mensucikan tetapi haram memakainya, yaitu air yang diperoleh dari ghosab atau mencuri, yakni mengambil tanpa izin. Nah, ini beda lagi pembahasannya, teman-teman. Ada satu lagi nih yang harus kita perhatikan. Meskipun kita menggunakan air yang suci dan mensucikan, ya, air sumur atau air apapun itu yang aslinya dia bisa digunakan untuk bersuci, tapi kalau cara kita mendapatkannya dengan cara mencuri, ya, atau tanpa izin dari pemiliknya, maka itu tidak boleh digunakan karena hukumnya sekarang menjadi haram, gitu. Kalau ditanya sah nggak digunakan bersuci, ya tetap sah, tetapi ketika kita menggunakannya itu mendapatkan dosa karena hukum airnya itu air haram, seperti itu. Jadi sebab keharamannya sebetulnya bukan karena airnya, tapi karena perbuatan mencuri kita itu. Karena cara mendapatkannya yang membuat air itu menjadi air haram. Kalau zat airnya tetap air suci dan mensucikan, seperti itu. Allah taala alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian, dan hanya kepada Allah lah kami mohon ampun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.